ada yang menyebut kuman, ada yang menyebut bakteri, boleh-boleh aja ya, sama semuanya. Dapat berasal dari kata baru yang disesuaikan dalam bahasa Latin atau nama seseorang yang dilatinkan. Nah, bentuknya ada Bacillus, ada Clostridium. Bacillus itu batang. Clostridium itu mempunyai pintalan yang halus. Kemudian Micrococcus itu butir kecil, Coccus itu bulat ya, bulat. Kalau Micrococcus berarti bulatannya kecil-kecil. Kemudian Erwinia itu contoh penemunya yaitu Pak Erwin ya. Kemudian Pasteurella dari nama Pasteur ya. Kemudian Salmonella dari kata salmon, mungkin didapatkannya dulu dari ikan salmon ya. Kemudian ada Salmonella typhi penyebab koid dan Brucella dari nama penemunya yaitu Bruce. Ini contoh-contoh dari kata baru yang disesuaikan dalam bahasa Latin atau nama seseorang yang dilatinkan. Nah, spesies yaitu suatu jenis mikroorganisme yang sudah tertentu. Nah, sedangkan strain, jadi ada yang misalnya Escherichia coli strain apa gitu ya. Jadi strainnya sendiri adalah biakan murni kuman tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari satu isolat. Jadi ada sedikit yang membedakan dari spesies tersebut ya, sedikit membedakan, tapi ketika diidentifikasi dia masih termasuk E. coli ya. Jadi ada yang seperti itu, jadi strain ya. Tapi sama, dia spesiesnya sama, tapi ada mungkin dari uji gula-gulanya yang membedakan gitu. Ya. Misalnya Staphylococcus aureus strain Oxford ya. Adalah merupakan kuman standar untuk macam-macam keperluan di laboratorium. Jadi mungkin strain Oxford-nya ini dia membedakan, dia sama semua Staphylococcus aureus tapi ada sedikit berbeda ya. Nah, kalau di sini yang Oxford ini biasanya yang digunakan untuk keperluan di laboratorium ya. Kemudian jenis-jenis mikroba yang menimbulkan infeksi dari golongan tumbuhan adalah bakteri bersifat sel tunggal ukurannya rata-rata 0,5 sampai beberapa mikron ya. Sedangkan jamur bersifat sel banyak disebut juga dengan kapang, disebut juga dengan fungi, sama aja ya. Kemudian jamur bakteri bisa terlihat sebagai makhluk bersel banyak tapi juga dapat berupa sel tunggal. Jadi ada jamur tapi ada bakteri seperti jamur, ada jamur seperti bakteri gitu. Nah, kita tinggal melihat apakah inti selnya itu mempunyai dinding sel enggak? Karena kalau jamur itu kan eukariot. Eukariot itu adalah intinya mempunyai membran sel. Sedangkan kalau prokariot adalah inti selnya tidak mempunyai membran sel, itu berbeda. Jadi misalnya jamur bakteri masih ragu gitu, dilihat aja intinya. Di intinya nggak ada membran, ini berarti dia termasuk ke dalam prokariot. Nah, mikroba yang termasuk golongan hewan yaitu protozoa, rickettsia, dan virus ya. Nah, protozoa itu adalah umumnya bersifat sel tunggal, lebih besar sampai beberapa puluh mikron, sedangkan rickettsia adalah berukuran dari 200 sampai 300 milimikron. Nah, virus lebih kecil dari rickettsia, diantaranya ada yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop biasa, tapi dengan menggunakan elektron mikroskop ya, yang sudah diketahui ukurannya adalah 10 sampai 150 milimikron. Nah, kebiasaan hidup mikroba itu ada yang bersifat autotropik dan saprofit ya. Autotropik yaitu pada umumnya
hidup di air dan tanah, tapi ada juga yang beberapa spesies hidup tumbuh dalam zat organik dan karenanya tidak tergantung kepada zat dari tempat dia hidup. Sedangkan saprofit adalah hidup pada sedangkan saprofit adalah hidup pada zat organik yang sudah mati. Misalnya di kayu-kayu yang sudah mati itu tumbuh di sana bermacam, bisa jamur, bisa juga bakteri tumbuh pembusuk di sana ya. Implement. Nah, ini adalah ukuran ya. Jadi kita lihat di sini ini adalah jamur, besar ukuran ini adalah sporanya. Sporanya ya. Jadi ukurannya dari yang kecil hingga yang terbesar ya. Nah, kita bandingkan dengan bakteri ya. Di sini ada virus, ada apa di sini ya. Nah, ini sporanya ukurannya kecil. Kalau virus kan hanya punya RNA ya dia gitu. Jadi ini bisa dilihatkan pada ukurannya adalah average diameter mikron, diameter dalam ukuran mikron ya. Jadi seperti ini. Nah, prokaryotik vs eukaryotic structure ini kita lihat di sini ya. Kalau prokaryotik sel yang termasuk sel prokaryotik yaitu ini dilihat tidak ada membran selnya. Jadi di sini cuma inti sel aja. Jadi dia berenang-renang aja di sitoplasma ya, ada ribosom. Kemudian dia mempunyai sel membran dan sel dinding sel ya. Nah, sedangkan kalau sederhana sekali kalau prokaryotik itu, sedangkan kalau eukaryotik itu contohnya adalah protozoa dan jamur ya. Itu kita lihat di sini intinya ini ada inti, ada nukleus, ada nukleolus dan ada nuklir membran. Jadi ada membran intinya. Ya, itu yang membedakan antara membedakan antara prokariot dan eukariot. Lebih kompleks karena dia mempunyai lisosum, badan Golgi, kemudian mitokondria, mempunyai sitoplasma, mempunyai ribosom dan endoplasmik retikulum endoplasmik, serta mempunyai plasma membran. Jadi lebih kompleks untuk eukariot. Nah, manusia termasuk apa? Ya, coba dipikir sendiri manusia termasuk apa. Nah, bakteri adalah mikroorganisme prokariot, yaitu organisme yang materi intinya tidak terbungkus oleh membran. Jadi di sini akan dibahas mengenai bakterinya ya. Kemudian kalau jamurnya oleh Pak Gus Darmayasa ya. Kemudian serta taksonominya menurut Burgess manual ya. Cari implement dong di sini. Itu adalah kingdom, phylum, class, order, family, genus dan spesies ya. Taksonominya gitu. Nah, ini adalah gambar foto daripada eukariot yaitu jamur ya. Ini jamur yang ditemukan oleh ibu sendiri ya. Di sini jamurnya namanya fusarium ya, pada PDA usia 8 hari ya. Nah, ini makrokonidianya kita ambil hifanya, larutkan dalam air, kemudian dilihat mikroskop. Akan terlihat makrokonidianya seperti ini ya. Ada makrokonidia, ada mikrokonidia untuk jamur ya. Yang bentuknya seperti bulan sabit ya. Kemudian untuk karena banyak dari kalian yang skripsinya nanti mengambil mengenai jamur. Ini jamurnya tidak terlalu detail ya, seperti ini saja.
nanti untuk reproduksinya dan yang lain-lain Pak dan Mas ya. Nah, ini jamur yang Ibu temukan sendiri patogen pada lidah buaya yang besar-besar itu. Ya. Nah, ini adalah foto dari scanning elektron mikroskop dari jamur yang Ibu temukan ya. Nah, ini adalah konidianya yang ini tadi, kecil-kecil tadi ya. Berbentuk bulan sabit ketika dilihat dengan elektron mikroskop, scanning elektron mikroskop, ini Ibu bikin sendiri ya fotonya. Dilakukan di Jepang waktu S3 ambil S3-nya. Jadi ini lihat konidianya, makrokonidianya seperti ini ya. Mikrokonidianya seperti ini dan chlamydosporanya seperti ini. Chlamydospora adalah perbengkakan hifa ya, ingat ya, chlamydospora adalah perbengkakan hifa ya, untuk bertahan hidup dia di sana. Nah, kemudian contoh itu tadi, nah ini kan contohnya adalah eukariot ya, artinya jamur atau fungi. Kemudian kita lihat pakai elektron mikroskop seperti ini struktur daripada makrokonidia dan mikrokonidia serta chlamydosporanya ya. Itu bedakan. Nah, sekarang kita lihat tadi kan ada jamur bakteri atau bakteri jamur ya. Itu contohnya adalah Streptomyces thermocarboxylus. Ini juga penelitiannya Ibu ya. Yang Ibu temukan di perakaran lidah buaya ya. Nah, ini kita lihat dia adalah termasuk prokariot. Jadi kalau tadi Ibu memberi contoh eukariot, sekarang adalah contoh prokariot dengan scanning elektron mikroskop ya. Kita lihat bahwa si bakterinya juga mempunyai hifa. Ya. Dia mempunyai hifa dan tapi dia termasuk prokariot. Nah, ini dibuktikan dengan inti selnya, apa membran enggak ya. Nah, ini terlihat di sini adalah hifa dari si Streptomyces ini adalah terdiri adalah sekumpulan spora ya, kumpulan spora. Jadi ini ada kumpulan spora gitu ya. Nah, kemudian di ujungnya terlihat ada spora yang tunggal gitu, atau dia sporanya membentuk rantai ya, membentuk rantai. Ini membentuk rantai sebetulnya, tapi ada lihat di ujung. Di spora inilah namanya kalau di Streptomyces adalah conidia. Ya. Conidia ini di dalam conidia adalah adanya antibiotik. Nah, ini berhubungan sama kalian sama farmasi ya. Adanya antibiotik. Nah, di sini di hasil adanya antibiotik yaitu di conidia daripada Streptomyces. 70% antibiotik yang beredar di dunia ini dihasilkan oleh Streptomyces. Makanya orang berlomba-lomba untuk mengisolasi Streptomyces dari tanah ya, dari tanah atau dari mana? Dari air untuk mangrove juga, di daerah mangrove juga ditemukan Streptomyces ya. Nah, itu di dalam konidianya ini dihasilkan Streptomyces. Di mana kita isolasinya? Di mana Bu? Ya, kita isolasi Streptomycesnya yaitu di fase stasioner pertumbuhan daripada bakteri ya. Nah, konidianya ini ketika Ibu potong, jadi bisa nih memotong pakai deep cut freezing ya. Ini di Ibaraki University di Ibaraki di Amishiba ya, di Amishiba. Nah, ini kita lihat bahwa ini adalah gambarnya konidia ya. Kemudian ini gambarnya hifa yang terpotong pakai teknik deep cut freezing ya. Nah, ini namanya konidia itu adalah korteksnya harus tebal ya. Untuk perlindungan ini apa nih yang di dalamnya enggak tahu nih, bahan inti atau apa kumpulannya di dalamnya, atau nah di sini terletak bahan-bahan daripada antibiotik ya.
kalau kita lihat tadi ini gambarnya cantik sekali ya, ini gambarnya konidia tadi, selalu dia berderet-deret demikian ya, berderet-deret gitu. Eee Foto dari Sam ya. Nah ini permukaannya berkelopak-kelopak seperti ini. Jadi kalau melihat, struktur yang paling kecil kita lihat dengan elektron mikroskop kita bisa melihat, gambar-gambar yang indah sebetulnya ya. Nah ini kita lihat adalah, yang itu tadi, bahwa, membuktikan bahwa prokariot dan eukariot tadi. Nah, prokariot kan intinya nggak punya membran ya, ini adalah gambar konidia ya, foto bukan foto konidia dengan menggunakan transmisi elektron mikroskop ya. Jadi ini di dalam sini cuma ada bahan inti aja, tidak ada selnya. Jadi BI-nya itu bahan inti ya, bahan inti jadinya nggak punya membran sel. Jadi dia ya cuma DNA double helix aja melayang-layang, tapi kan nggak hanya lihat seperti serat-serat aja seperti ini gitu. Ya itu yang membedakan. Nah ini lihat tadi korteksnya kan tebal. Nah ini kan korteksnya tebal. Nah di stem transmisi elektron mikroskop kita lihat korteksnya juga tebal ya, yang di dalamnya ternyata di dalamnya ini kita bisa lihat ini ya, ini 550.000 perbesaran 50.000 kali perbesaran barnya berbeda 500 bar ini ini ya, 1 bar. Jadi terlihat bahwa bahan intinya tidak mempunyai membran, padahal dia berhifa gitu loh maksudnya Ibu. Nah ini ada hifanya kan, ada hifanya, aerial hifa namanya ya, ada hifanya. Jadi disebut bakteri yang seperti jamur atau jamur bakteri ya. Itu ini. Jadi harus dilihat struktur selnya untuk membedakan apakah dia. Jadi dulu septomisasi itu diakui oleh ahli jamur bahwa dia termasuk jamur, tapi setelah dibuktikan bahwa inti selnya ternyata tidak bermembran, dia jadi masuk ke dalam golongan bakteri. Nah ini juga gambar hifanya, ini terlihat bahan intinya ya. Ini bahan intinya juga lihat kan tidak ada bermembran untuk membuktikan samalah. Kalau tadi kan korteks di konidia, kalau ini hifanya, di hifanya ya. Kemudian dia cirinya juga di hifanya itu ada mesosum ya, dinding sel yang melekuk ke dalam. Oke. Nah, kemudian nanti kan praktikum morfologi bakteri yang ke depan. Jadi morfologi bakteri itu adalah mempelajari tentang bentuk-bentuk dari bakteri, pewarnaan bakteri. Jadi mungkin nanti Ibu tanya ya, pendidikannya tersedianya kapan. Nah, untuk morfologi bakteri itu kita lihat bentuknya, tepi, elevasi, ukuran, pigmentasi, permukaan, dan bau. Tipe koloni itu ada rough, kasar, kemudian ada smooth, dan ada yang diantaranya ya. Coba kita lihat di sini, misalnya bentuknya dia sirkular, entire, convex gitu ya. Enggak sirkular, irregular, spreading gitu bentuk-bentuknya ya. Kemudian pinggirannya gimana, tepinya itu entire, kemudian iris, ada lobate, ada filamentus gitu. Jadi kita lihat kalau untuk mengidentifikasi. Ketika saya nggak mau identifikasi molekular Bu, saya mau identifikasi manual seperti ini, saya mah mau identifikasi molekular aja, tetap aja harus dilihat bentuknya, tepinya, elevasinya harus tetap terdata dengan baik gitu. Jadi misalnya gini, oh bentuknya gini gini gini, tapi ketika diidentifikasi pula agak berbeda dia ya gitu. Oh mungkin dia sudah mengalami perubahan atau seperti apa itu di mana yang
ketidakcocokannya kok dua data menjadi tidak cocok. Nah, itu bisa diketahui ya. Jadi ini contohnya contoh Petri yang ditumbuhi oleh bakteri. Nah, seperti itu ya. Kemudian nanti kalian akan melakukan praktikum enumerasi bakteri, akan terlihat seperti ini ya. Nah, ini panduannya untuk melihat bentuk elevasinya ya. Kemudian pigmentasi, apakah dia mengpigmen media Na itu media pertumbuhan bakteri nutrien agar warnanya kan putih. Ketika ditumbuhkan di situ berubah menjadi biru, itu dicatat permukaannya. Kemudian baunya. Nah, baunya ini penting, kalau di Streptomyces dia baunya tanah, seperti tanah ya. Karena dia menghasilkan suatu zat yang akan berbau seperti tanah ya, itu cirinya. Kemudian morfologi sel itu bentuknya ada kokus, ada bacillus, yaitu contohnya Bacillus anthracis dan Bacillus fusiformis. Sedangkan yang spiral bentuknya ada contohnya adalah Borrelia, Leptospira dan Treponema. Nah, ini adalah contohnya. Ini ada yang kokus ya, kokus itu kan bulat, single ya, kokus. Nanti ada diplococcus ya 2 ya, ada tetracoccus 4 ya. Ini ada tetracoccus, kemudian ada streptococcus ya berantai ya. Kemudian ada yang Sarcinia membentuk 8 ya, 1 2 3 4 5 8. Kemudian ada yang membentuk Staphylococcus, ini seperti anggur, seperti ini nih. Kalau kita lihat semnya yang kanannya itu ya, bentuknya seperti itu ya. Nah, kalau pada Bacillus itu yang single namanya Bacillus, yang double ya Diplobacillus, mirip lah. Ada yang berbentuk rantai, kalau di Coccus Streptococcus, kalau di Bacillus Streptobacillus ya. Kemudian ada ini Coccobacillus ini ya seperti dia kokus yang memanjang bisa ataupun kokus yang membentuk agak memanjang disebut Coccobacillus ya. Itu biasanya kenapa dia bisa berubah seperti itu ya, bisa berubah biasanya faktor lingkungan yang menyebabkan ya. Nah, kemudian ada yang membentuk pagar, kemudian bentuk-bentuk khusus ini berbentuk X, berbentuk V dan berbentuk Y. Ini yang bentuk-bentuk dan berbentuk roset. Ini patogen semua ya, patogen lupa namanya. Yang berbentuk pagar, X, V, Y dan roset ini adalah bakteri-bakteri patogen. Jadi ketika kalian lagi mengisolasi bakteri ketemu bentuk ini agak berhati-hati. Ada mungkin ya Bacillus pneumoniae, ibu lupa ya, difteri yang berbentuk pagar itu difteri kalau nggak salah ya, patogen semua ya. Jadi hati-hati ketika ketemu bentuk-bentuk seperti ini. Jadi dia membentuk formasi Y, X, Y, X, V, Y dan roset. Kemudian berbentuk spiral ya, ada yang tunggal lengkungnya bervariasi. Jadi misalnya yang berbentuk tunggal spiral itu contohnya adalah Vibrio ya. Kemudian yang berbentuk spiralnya longgar itu Spirillum, dan ada yang spiralnya agak terlalu longgar itu Spirochaete ya. Nah, itu contoh. Yang lain adalah Borrelia ya, yang mempunyai bentuk seperti itu ya. Nah, sedangkan struktur dari bakteri adalah dia mempunyai kromosom
ya, mempunyai pilus, mempunyai ribosom, dan mempunyai inclusion body, mempunyai flagellum, mempunyai plasmid, mempunyai sel membran, sel wall, dan kapsul atau slime layer. Tidak semua bakteri mempunyai plasmid ya. Plasmid adalah DNA ekstra kromosomal, DNA ekstra kromosomal ya. Jadi bentuknya bulat ya, bulat. Jadi nggak semua bakteri punya plasmid ya. Nah, sedangkan nanti dulu kita bahas satu-satu. Oke. Nah, sedangkan kalau pilus itu secara garis umum dulu, pilus ini adalah rambut-rambut kecil di sekujur sel. Ini fungsinya adalah untuk perlekatan ya. Sedangkan flagela untuk pergerakan, beda ya. Jangan pili disebut sebagai untuk pergerakan. Pilih itu untuk perlekatan kepada substrat ya, di mana dia patogennya misalnya dia di usus ya, dia melekat di usus ya. Nah, kemudian ada yang membentuk pilus ini membentuk pilus sac untuk alat reproduksi bakteri ya. Ada pilus, ada dia juga punya pilus sac untuk pertukaran materi genetik dari satu sel ke sel yang lain ya. Jadi reproduksi secara seksual daripada bakteri itu ada 3, yaitu yang pertama adalah konjugasi ya, kemudian transformasi dan transduksi ya. Nah, itu minggu depan Ibu tanya itu, transduksi, transformasi sama konjugasi ya. Ibu tanya nanti siapa yang kebagian jawab ya. Untuk minggu depan. Kemudian ini adalah dinding sel. Dinding sel dari bakteri gram negatif. Bakteri dikelompokkan menjadi 2, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ya. Berdasarkan teknik pewarnaan gram ya. Penulisan gram ini harus besar ya, karena penemunya Pak Gram ya. Jadi misalnya melakukan pewarnaan gram, gramnya kecil, salah. Jadi dilakukan pewarnaan gram, gramnya itu G-nya gede ya, karena penemunya adalah Pak Gram. Nah, berdasarkan pewarnaan gram dari dinding sel bakteri itu ditemukan 2 golongan bakteri, yaitu gram negatif dan gram positif ya. Jadi mana aja yang termasuk gram negatif bakterinya, mana aja yang termasuk gram positif ya. Ketika di cat pewarnaan gram itu ditunjukkan di sana ya. Nah, di gram negatif ini dinding selnya ada 3 ya, outer membran, peptidoglikan, dan kemudian outer membran, peptidoglikan, dan sitoplasmic membran. Sel membran sel dan membran sel ya. 3. Kalau gram positif itu cuma 1 membran, yaitu sel wall aja, membran yang terdiri atas peptidoglikan yang tebal ya. Dilihat di situ, kalau kita lihat gambar peptidoglikannya, kita lihat dari kandungan peptidoglikannya itu karena si gram positif tidak mempunyai outer membran, yang punya outer membran cuma negatif ya. Jadi kita lihat di di peptidoglikan gram positif itu lebih tebal ya, lebih tebal dibandingkan gram negatif ya. Kalau kita lihat secara lebih detail lagi, itu kalau kita ingat roti sandwich itu kan berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Nah, itu ada peptidoglikan ini ada 8 lapis untuk gram positif. Terdiri atas ikatan N-asetil glukosamin dan N-asetil muramik asid, NAM dan NAC ya. N-asetil muramik asid dan N-asetil ya. Jadi ada ikatan antara ikatan NAM dan NAC dari
peptidoglikan ya. Outer membran itu di sini ya ada lipopolisakarida yang menentukan sifat karena di liposakarida ini dihasilkan endotoksinnya. Jadi rata-rata gram negatif itu lebih banyak yang bersifat patogen dibandingin gram positif ya. Ini ada pilus, ada flagellum sama ya. Terus kemudian sitoplasmik ada, DNA ada, ribosom ada. Ini hanya sel wall, sel membran. Jadi yang membedakan adalah outer membran ya, sitoplasmik dan dia cuma punya satu aja sel wall aja ya, ada sel wall daripada ininya membran selnya ya. Nah, bakteri gram positif itu komposisinya lipidnya 1-4% ya. Dia ada peptidoglikan yang tadi ya, ada asam teicoat ya. Kemudian peptidoglikan itu kemudian dengan rantai panjang polisakarida terdiri atas ini yang Ibu terangkan tadi ya. Jadi mengandung N-asetil glukosamin dan N-asetil muramik asid itu 80%. Kemudian ada asam teicoat dan ada antigenik lebih rentan terhadap penisilin dia ya. Jadi kalau di gram negatif tidak punya asam teicoat ya, tidak punya. Asam teicoat ini fungsinya masih mungkin sekarang sudah ada fungsinya untuk apa ya. Nah, kalau gram negatif itu dinding selnya tipis ya, komposisinya matiin dong Pak, tolong Pak. Matiin komputer. Bisa ya? Tolong. Itu lipidnya 1-22%, peptidoglikannya cuma 10% dan asam teicoatnya nggak ada ya, nggak punya. Kemudian outer membran ya, di outer membrannya ini sebelum peptidoglikan ya, outer membran ini terdiri atas lipoprotein, fosfolipid bilayer, dan trialimeric trimer LPS, lipopolisakarida. Nah, inilah lipopolisakarida ini menghasilkan endotoksin ya, terdiri atas O polisakarida, O antigen, dan core polisakarida. Nah, sedangkan kemudian ada lipid A. Nah, kalau di LPS itu di O polisakarida ya, O spesifik harusnya tambah spesifik. O spesifik O polisakarida itu menghasilkan toksin ya. Nah, spesifik O polisakarida setiap bakteri ini mempunyai panjang jadi mempunyai komposisi kimia yang berbeda-beda sehingga toksin yang dihasilkan oleh bakteri akan berbeda-beda ya. Nah, seperti itu. Makanya dia bisa digunakan untuk identifikasi daripada endotoksinnya tersebut di LPS-nya itu ya. Nah, kemudian core polisakarida tidak ada fungsinya ya. Kemudian lipid A ini fungsinya adalah menimbulkan gejala. Jadi misalnya tipes ya lipid A ya menimbulkan demam, panas tinggi gitu. Terus mual, muntah itu kerjaannya lipid A ya. Nah, kemudian gram negatif ini kurang rentan terhadap penisilin. Artinya dia resisten terhadap penisilin ya. Jadi resisten terhadap penisilin. Jadi tidak mudah dibunuh oleh penisilin gitu maksudnya. Tidak perlu bawahnya. Nah, ini yang lebih gampang mungkin bagi kalian nanti ya dari yang tadi. Nah, ini ketika nanti melakukan pewarnaan gram ini kalau kultur campuran ada yang warnanya biru dan warnanya merah ya.
Nah, kalau gram positif itu contohnya ini, nah ini harus dihafal nih nanti, kadang-kadang keluar ya. Gram positif ini ada contohnya ada Bacillus, Staphylococcus, Streptococcus. Kalau di gram negatif ini ada E. coli, Neisseria, Pseudomonas. Nah, ketika diwarnai selnya pewarnaan gram ini akan berwarna reddish pink untuk yang negatif, sedangkan yang positif akan berwarna ungu ya. Nah, kita lihat di sini aja lebih. Nah, ini gram positif ya. Gram positif, Ibu tadi bilang yaitu dia mempunyai satu dinding selnya yaitu peptidoglykan dan mempunyai asam teichoat ya. Nah, kemudian ini yang disebut Ibu tadi 8 lapis seperti 8 lapis sandwich tadi ya. Satu lapisan ini terdiri dari ikatan N-asetilglukosamin dan N-asetilmuramik asid. Yang merah-merah ini adalah asam teichoat. Mungkin dia sebagai penguat mungkin di sini ya. Nah, kemudian jadi ikatan inilah yang membentuk dari peptidoglikan ya. Kemudian dia ada sitoplasmik membran. Jadi cuma satu membrannya daripada peptidoglikan ya. Nah, kalau kita lihat melalui transmisi elektron mikroskop, kita lihat di sini peptidoglikannya tebal ya. Kemudian di sini dia mempunyai pilir rupanya bakterinya, yaitu dia contohnya bakterinya Bacillus subtilis ya. Jadi terlihat tebal dinding selnya. Kita lihat yang gram negatif ya. Yang gram negatif itu kita lihat ada 3 membran, yaitu outer membran, peptidoglikan dan periplasmik itu di antara ini ya, dan sitoplasmic membran itu. Nah ini, outer membran, kemudian peptidoglikan, ini ya, kemudian sitoplasmic membran. Nah di sini terlihat peptidoglikannya hanya satu aja, satu atau dua di sini ya, satu dua aja. Kalau itu kan sampai berlapis-lapis sampai 8. Yang paling penting di sini adalah di LPS-nya ini, lipopolisakarida. Jadi kalau dipotong di sini kita lihat ini ada Ibu jelaskan tadi yaitu O spesifik polisakarida ya. Jadi panjangnya bervariasi antar bakteri yang juga komposisinya kimianya akan berbeda-beda sehingga toksin yang dihasilkan akan berbeda-beda, yang gunanya juga untuk identifikasi daripada bakteri ya. Kemudian core polisakarida tidak ada fungsinya, sedangkan lipid A ini untuk tadi Ibu sebutkan untuk menimbulkan gejala ya. Nah, ini kalau kita lihat dengan transmisi elektron mikroskop dari Pseudomonas aeruginosa ini terlihat peptidoglikan, outer membran, periplasmik dan sitoplasmik membran ya. Nah, kemudian ini hampir sama dengan tadi. Nah, ini membran sitoplasma ya. Membran sitoplasma itu terdiri atas sepertiga lipid dan 2/3 protein. Lipid dibutuhkan untuk menimbulkan kelenturan daripada dinding sel. Kalau tidak ada lipid berarti kaku, lebih mudah diserang oleh dibunuh karena dia lebih rentan retak ya untuk dimasuki antibiotik atau apa ya. Jadi lipidnya ini kolesterol juga namanya ya. Kolesterol ini digunakan untuk kelenturan daripada dinding sel ya. Kemudian kalau ini kelenturan dari membran ya, membran sitoplasma. Kemudian ada barier merupakan barier osmotik, pengaturan keluar masuknya zat makanan yang bersifat semi permeable, yaitu difusi pasif dan transfer aktif dari konsentrasi rendah ke tinggi, tinggi ke rendah ya. Tinggi ke rendah yang benar ya. Kemudian tempat inisiasi sintesis dinding sel mengandung sistem sitokrom dan fosforilasi oksidatif penghasil energi serta mempunyai sistem transport membran ya.
Kemudian mempunyai sistem yang bersintesa bermacam polimer, memproteksi terhadap antibiotik, metal dan metal toksik dan ATPase serta bersifat lipid bilayer. Ini nanti diterangkan lebih detail lagi, lebih mendalam oleh Pak Yan Ramona sebelumnya. Tapi nggak tahu karena udah berubah topik ya, berubah topik daripada RPS-nya ya. Nah ini tadi kolesterol ini gunakan untuk kelenturan daripada dinding sel ya. Nah, sedangkan mesosom yaitu dinding sel invaginasi ke dalam dari membran sitoplasma ya, mengontrol pembentukan septa dalam pembelahan sel dan tempat perlekatan kromosom, itu mesosom ya. Kemudian sitoplasma, nah ini di sitoplasma ini ada ribosom ya. Ribosom ini 90% terikat pada membran sitoplasma. Nah, kalau pada bakteri itu adalah ribosomnya adalah 70S ya. S-nya ini adalah Seedberg ya satuannya. Seedberg itu penemunya Pak Seedberg ya. Makanya S-nya hurufnya gede ya. Nah, ribosom itu ada unit besar dan unit kecil ya, large ribosomal subunit dan small ribosomal subunit ya. Yang ukurannya adalah 30S dan 50S ya. Yang large malah 30, yang small malah 50 ya. Kemudian yang 30 ini ketika terdiri atas 30 kalau nggak salah Ibu lupa ya, 5, 16 dan 23 S-nya RNA-nya ya. Kalau yang 50 oh ya ini enggak bukan maksudnya 30S ini terdiri atas 16 sRNA, kemudian 50S ini 23 dan 5 sRNA. Nah, dari ketiga RNA ini yang digunakan untuk identifikasi molekular bakteri adalah digunakan 16 sRNA. Kenapa digunakan 16 sRNA? Karena dia panjangnya pas ya, nggak terlalu panjang karena 23 terlalu panjang dan 5 terlalu pendek ya untuk nanti proses identifikasi molekularnya. Jadi kalau ingin melakukan identifikasi molekular maka digunakan 16 sRNA-nya ya. Kalau untuk jamur digunakan 18 sRNA ya. Itu kenapa ya 17 itu 30 tambah 50 kan 17 itu 30 tambah 50 kan 80 Bu. Nah itulah ketika ditimbang bersamaan 80, ketika ditimbang sendiri-sendiri dia 30 dan 50 ya. Demikian juga untuk yang jamur yaitu 80S itu 40 dan 50 ya, 90 jadi ya. Padahal dia 80. Kemudian di nukleus itu hanya ada DNA atau kromosom haploid, kemudian di granula sitoplasma itu ada cyanopsin glikogen, kemudian PHB, granula metakromik dan plasmid. Kemudian ada juga badan inklusi itu tidak ada gunanya ya. Karena misalnya bakteri itu ada di daerah, hidup di daerah yang tercemar metal, maka lama-lama di dalam tubuh selnya ada ada butiran-butiran metal lama-lama ada. Itu disebut badan inklusi, jadi tidak ada gunanya. Nah, ini ada plasmid yang tadi ya, ada DNA ekstrakromosomal, plasmid ada 2, yaitu bersifat konjugatif dan membantu dalam penyebaran plasmid, adanya gen TRA, dan non-konjugatif bila ditransfer bersama plasmid konjugatif. Nah, kompatibilitasnya pada satu sel bakteri dapat mengandung lebih dari satu plasmid yang berbeda. Contohnya E. coli, sedangkan inkompatibilitasnya salah satu akan lenyap.
Nah, klasifikasi plasmid ini ada 5, yaitu plasmid fertilitas, plasmid resisten, plasmid mengkode kolisin, plasmid degradatif, dapat memetabolisme molekul yang tidak biasa seperti toluen dan asam salisilat, serta plasmid virulensi, misalnya plasmid TI. Kemudian pili ini adalah merupakan benang halus yang melekat pada membran sitoplasma ya. Nah, itu merupakan faktor virulen utama. Juga ada yang merupakan faktor virulen utama, tapi sebagian besar adalah sebagai untuk alat perlekatan ya, sebagai adesin mengikat pada reseptor spesifik sel atau jaringan manusia. Jadi dia untuk melekat di sana ya. Kemudian ada pilisek ya, kemudian pili, pili F pili atau sek pili ya, itu bakteri jantan, ibu juga nggak ngerti ada bakteri jantan apa betina ya. Kemudian dia pili ini pendek, banyak dan kecil, lebih kecil daripada flagella ya. Proteinnya namanya protein filin dan bersifat antigenik ya. Nah, ini ada pilisek namanya pilusek ya, pilusek. Ya, dia untuk konjugasi tadi ya. Pertukaran materi genetik dari satu sel menuju sel yang lain menggunakan pilusek atau jembatan pilus. Nah, ini flagella. Nah, flagella itu melekat pada membran sitoplasma, merupakan filamen ya. Dia bisa juga sebagai faktor virulen karena dia mempunyai bisa menghasilkan antigen, yaitu H antigen ya. Flagellin namanya, protein flagellin ya. Melekat pada sel melalui kompleks protein ya. Jadi dia punya kait dan mempunyai basal body ya. Pergerakan kuman itu maksudnya bukan pergerakan kuman. Flagella ini ada yang monotrikus, lopotrikus, amfitrikus, dan peritrikus. Kalau monotrikus itu cuma satu ujung aja flagellanya, lopotrikus di kedua ujung, amfitrikus satu di kedua ujung, dan peritrikus di sekujur tubuh selnya ya. Jadi ini adalah yang mempunyai flagella adalah hanya bakteri Bacillus ya, hanya bakteri yang bentuk Bacillus. Kalau bakteri yang lain nggak bergerak dong, kan gitu pertanyaannya. Bergerak yaitu dengan cara menggelinding ya, menggelinding sana gelinding. Kemana sih gerakannya? Ya menuju cahaya, mencari makanan ya, bergerak seperti kita lah manusia, bergerak kemana mau makan, ke meja makan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi itu adalah tipe-tipe daripada ini flagella ya. Nah, ini adalah kita lihat adalah flagella ya. Flagella gram positif dan flagella gram ini yang negatif yang atas, positif yang bawah. Nah, yang positif ini hooknya cuma satu karena dinding selnya cuma satu ya. Kalau di gram negatif dinding selnya 3 lapis, dia memerlukan hook 2. Jadi Tuhan Maha Kuasa sekali ya, sampai sebakteri-bakteri dia ciptakan flagella yang dinding selnya satu ya cukup satu aja hooknya, pengikatnya, pengait ya. Kalau yang 3 membran selnya yang memerlukan lebih biar kuat ya. Seperti itu logikanya. Nah, kemudian ini adalah Vibrio cholerae juga mempunyai flagella ya, tapi flagellanya Vibrio cholerae itu khusus ya, mempunyai bentuk mempunyai flagella tapi nggak terlalu panjang ya, belum dibilang flagella juga bukan ya. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada Bacillus brevis dan Bacillus cereus, kita lihat yang lain. Nah, spora ini sangat resisten terhadap kondisi tidak menguntungkan ya. Kemudian suhu tinggi, kekeringan,
ke bahan kimia, itu mengakibatkan semua bakteri menjadi enggak semua ya, bisa juga berubah menjadi resisten ya. Bukan, maksudnya spora ini terbentuk ketika ada menghadapi suhu tinggi, kekeringan, dan ada bahan kimia, maka bakteri membentuk spora ya. Kalau pada jamur tadi kan udah kelihatan, pada bakteri juga kelihatan ya. Sedangkan pada diameternya bervariasi. Kemudian letaknya pada bacillus ya, yang punya spora ini adalah hanya bacillus ya, hanya bacillus yang punya spora ya, yaitu berbentuk di sentral, di tengah-tengah, atau subsentral agak di pinggir, dan terminal ya, dan terminal gitu. Jadi contohnya Clostridium terminal, Clostridium apa ya? Lupa Ibu ya. Jadi yang sentral ini contohnya Bacillus cereus kalau nggak salah. Yang terminal itu kalau nggak salah lupa Ibu ya, sama subsentral atau subterminal ya namanya ya. Terakhir kapsul ya, kapsul terakhir itu terdiri atas glycocalyx ya. Kemudian beberapa polimer asam amino, protein ya. Dan contohnya adalah Bacillus anthracis ya, yang mempunyai kapsul, dan Yersinia pestis ya. Data dulu. Nah, kemudian fungsi dari kapsul ini sebagai proteksi sel dari fagositosis dan infeksi virus, kemudian merupakan faktor virulen utama ya. Kemudian penghindaran enzim lisosim sel melalui komplement ya. Kemudian proteksi bakteri anaerob dari toksisitas U2 dan mempunyai keantigen. Ada di sini ada yang berbentuk slime layer. Slime layer itu kapsulnya agak cair dia ya, agak seperti lendir, tapi ada yang sudah disebut kapsul dia lebih padat. Tapi semuanya disebut sebagai kapsul. Fungsinya adalah untuk memproteksi. Ketika bakteri itu gram negatif, mempunyai kapsul, mempunyai spora, ya patogen banget berarti ya. Seperti bakteri pada paru-paru itu adalah dia mempunyai kapsul yang berlendir. Jadi oleh sebab itu kan lendir, yang orang sakit paru-paru biasanya memuntahkan ada lendir-lendirnya ya. Nah ini untuk memecah lendirnya, dan itu memerlukan pengobatan yang lama rata-rata untuk penyakit paru-paru. Demikian kuliah hari ini ya. Untuk selanjutnya kita berikan minggu depan. Halo, suara Ibu masih terdengar kan? Masih, Bu. Masih terdengar. Oke. Masih terdengar, Bu. Absennya udah di-share ya, Lucy? Udah, Bu. Udah. Ini kenapa ya semuanya gambarnya hashtag ini emang gitu ya? Apa komputer Ibu ya? Mungkin dari komputer Ibu. Oh gitu. Hashtag misalnya Nilo, jadi buletan gitu. Kemudian ini. Coba